baru-baru ini saya mendapat pertanyaan dari sahabat saya. Alright, so beliau bertanya seperti ini, bagaimana cara QNet memberikan komisi kepada seluruh distributor mereka, padahal distributor mereka sekarang sudah mencapai miliaran. Oke, ya. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan jawabannya. Oke, saya memutuskan untuk membuat lagi video recordernya supaya bisa dilihat lagi nanti, oke, supaya tidak ada lagi pertanyaan berulang tentang hal ini. Jadi ketika Anda sedang merasa bingung, oke, kalian bisa menonton video ini. Alright, nah, oke, seperti yang kita ketahui, oke, QNet akan memberi kita komisi ketika kita memiliki 3000 BV kiri dan 3000 BV kanan. Right, mana kiri nih? Mana kanan? Kiri kanan, oke? Right, now kita lihat ya. Nah, sekarang 3000 BV kiri dan kanan. Alright. Ada seseorang bergabung, misalnya di bulan pertama Anda memiliki satu orang bergabung di kiri dan kanan dengan jumlah BV 3000 BV kiri dan 3000 BV kanan. Oke, so company QNet akan membayar kalian berapa? Oke, QNet akan membayar kalian sebesar 250. Oke, 250. Oke. Nah, sekarang di bulan kedua. Di bulan kedua ada penggabungan 2 kiri dan 2 kanan. Lalu masing-masing penggabungan tersebut bergabung dengan 3000 BV. Oke, kenapa saya pakai 3000 BV? Oke, tidak hanya 3000 BV sebenarnya ya. Ada yang 500 BV, 1000 BV, 1500 BV, 2000 BV, dan ini 3000 BV sampai 21000 BV, tapi saya menggunakan 3000 BV supaya enak aja ya. Nah, sekarang bulan kedua 2 kiri, 2 kanan. Jadi 2 orang dikali 3000 BV tadi menjadi 6000 BV kiri dan 6000 BV kanan, sehingga perusahaan company QNet akan membayar Anda $500. Oke, $500 atau sekitar 7 juta lah kalau di Indonesia. Kalau 250 itu sekitar 3 juta kurang lebih ya, seperti itu. Nomor 3. Oke, jadi nomor 3, sekarang Anda akan mendapatkan sign up 4 orang. Oke, anggap saja teman-teman sudah mendapatkan sign up 4 orang kiri, 4 orang kanan. 4 orang kiri, 4 orang kanan tersebut bergabung masing-masing 3000 BV. Nah, 4 dikali 3000 BV tersebut, maka teman-teman akan memiliki 12.000 BV kiri dan 12.000 BV kanan. Right? So, berapa QNet akan memberi kalian komisi? QNet akan memberikan kalian komisi sebesar 1000 BV. Alright? Nah, sekarang bulan keempat Anda ada mendapatkan penggabungan 8 kiri 8 kanan, 8 kiri 8 kanan. Oke, setiap 8 orang ini bergabung dengan 3000 BV. Oke, jadi 8 dikali 3000 sama dengan 24000. Ketika teman-teman memiliki 24000 kiri, 24000 kanan, maka teman-teman dibayar berapa? Maka QNet akan membayar Anda sebesar $2000 atau sekitar 20 juta lebih, seperti itu ya. Nah, bulan kelima sekarang teman-teman memiliki penggabungan. Oke, berapa? 16 kiri 16 kanan, 16 kiri 16 kanan. Alright, setiap penggabungan masing-masing satu orang tersebut bergabung dengan 3000 BV. Jadi 16 dikali 3000 BV. Oke, jadi 3000 BV, maka teman-teman akan memiliki 48.000 kiri, 48.000 BV kiri dan 48.000 BV kanan. Nah, berapa QNet yang akan diberikan komisi oleh QNet? Jadi berapa komisi yang diberikan oleh QNet? Sekitar $4.000. $4.000. Oke, $4.000 guys. Nah, sekarang bulan ke-6, right? Bulan ke-6 sekarang Anda memiliki 32 kiri, 32 orang kiri dan kanan. Nah, 32.000 orang kiri tersebut, 32 orang kanan tersebut bergabung masing-masing dengan 3000 BV. Nah, 32 tersebut dikali dengan 3000 BV, maka 96.000 BV. 96.000 BV dan kiri dan kanan, maka QNet akan memberi Anda komisi sebesar 8.000 BV. Wow. Sekarang bulan ke-7. Bulan ke-7 sekarang teman-teman memiliki 64 kiri 64 kanan. 64 kiri 64 kanan ini bergabung masing-masing 3000. Oke, bergabung dengan 3000 BV. Nah, 64 dikali dengan 3000 tadi, maka berapa? Oke, jadi sama dengan
192.000 BV. Nah, 192.000 BV. Oke, kiri dan kanan, maka QNet akan memberikan teman-teman komisi sebesar berapa? 16.000 atau 160 juta ya. Oke, next. Yang ke-8 sekarang Anda bulan ke-8 ya. Anggap saja bulan ke-8. Bulan ke-8 Anda memiliki 128 kiri dan 128 kanan. 128 kiri dan 128 kanan dikali dengan 3.000 masing-masing, maka Anda akan memiliki BV sebesar 384.000 BV. Maka dengan memiliki 384.000, oke, 384.000 kiri dan kanan, QNet, QNet akan membayar Anda, komisi Anda sebesar 32.000. Oke, next, bulan ke-9 sekarang Anda sudah memiliki 256 orang kiri dan 256 orang di kanan masing-masing, dikalikan dengan 3.000 BV, maka BV Anda di kiri dan di kanan sebesar 768.000 BV. Oke, 768.000 BV. Dengan Anda memiliki 768 BV kiri dan kanan, maka teman-teman akan dibayar 64.000 dolar. 64.000 dolar. Oke, selanjutnya bulan ke-10. Oke, bulan ke-10 teman-teman memiliki 512 orang kiri dan 512 orang kanan. Berapa teman-teman BV-nya sekarang? BV-nya sekarang sekitar 1 juta BV kurang lebih ya. Maka dengan memiliki 1 juta BV, maka komisi Anda yang Anda dapat dari QNet adalah sebesar 128. Nah, pertanyaannya, apakah QNet akan terus membayar Anda dengan jumlah seperti ini? Maka apakah akan terus mengganda? No, right? Ada sistem di mana sistem itu disebut dengan sistem max out, di mana teman-teman, ketika teman-teman berada di level ini, alright, perhatikan baik-baik, teman-teman tidak akan dibayar 64.000. Bukan 64.000 lagi dibayarnya, akan tetapi teman-teman akan dibayar 60.000 dolar. Begitu juga di sini. Di sini di level ini teman-teman tidak akan dibayar seperti itu. Maka di sini yang 128 tadi akan menjadi 120.000 dolar, dan itu namanya max out. Penjelasan sedikit mengapa QNet menerapkan sistem max out tadi. Jadi ketika tidak ada sistem max out, angka tersebut, angka yang Anda lihat saat ini akan terus berduplikasi dan membesar dan membengkak. Nah, ketika itu terjadi, maka persepsi orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang paling atas pasti akan mendapatkan lebih banyak profit atau keuntungan. Ketika kita melihat ini ya, sistem ini, maka teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kenapa bisa ada max out? Jikalau company QNet tidak membatasi itu, QNet juga akan bangkrut, ya kan? Oleh sebab itu QNet memberlakukan sistem max out ini untuk tetap menjaga QNet tetap bisa membayar para distributor. Yang kedua, QNet tidak bangkrut. Yang ketiga, QNet tetap bisa menyetarakan posisi orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang ada di bawah tersebut memiliki peluang yang sama, berpenghasilan 60.000, entah itu per minggu, entah itu 2 kali seminggu, entah itu 3 kali dalam 1 kali dalam 3 minggu, atau sebulan sekali. Tergantung dari kecepatan mereka bekerja di dalam tim. Nah, sekarang sudah jelaskan mengapa sistem max out itu diterapkan. Pertama, untuk menjaga keuangan QNet, cash flow-nya QNet
dan penyaluran komisi kepada seluruh distributor itu tetap berlangsung. Oke? Jadi tidak ada masalah ya. Paham sampai di sini ya? Jadi sekarang sudah jelas ya kenapa dan mengapa QNet masih bisa memberikan komisi kepada miliaran distributornya, karena mereka memiliki sistem yang namanya sistem max out tadi. Jelas ya? Saya ulangi lagi, QNet menerapkan sistem max out untuk melindungi orang-orang yang di bawah dan untuk mencegah orang yang ada di atas untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena jika itu tidak dihentikan, uang akan mengalir ke atas. Dan persepsi Anda bahwa yang di atas semakin banyak penggabungan, semakin banyak pula pendapatan. Jadi semua para distributor QNet memiliki peluang yang sama, posisi yang sama, dan komisi yang sama. Tidak ada yang berbeda, ya. Jadi paham ya sampai di sini mengapa QNet masih bisa memberikan komisi kepada miliaran distributornya. Jadi ini saya hapus ya. Saya hapus. Alright. Jadi semoga teman-teman paham ya bahwa komisi tersebut, komisi orang-orang yang di atas, tidaklah seperti persepsi Anda selama ini. Makanya sebelum Anda bergabung, ketika Anda mendapatkan presentasi atau seminar diundang oleh seseorang, pelajari kompensasi plannya. Jika mereka transparan terhadap pengalokasian dana, kemana dana tersebut dialokasikan, kemana komisi-komisinya, sampai berapa tingkat komisi itu akan diberikan, itu juga harus Anda pelajari ya teman-teman. Jangan sampai Anda bergabung tapi tidak mengetahui sistem pemberian komisinya seperti apa, pengalokasian dananya itu bagaimana. Nanti Anda berpikir, wah harganya mahal sekali, ini pasti perusahaannya ini pasti banyak untungnya ya, seperti yang Anda lihat. Nanti saya akan jelaskan di pengalokasian dana berapa persen lari ke kita sebagai distributor dan berapa persen lari ke QNet company ya. So misalnya teman-teman membeli produk dari QNet seharga $2.000. Membeli produk seharga $2.000. Nah, produk yang teman-teman beli harganya $2.000. Nah, sekarang coba tanyakan pada diri teman-teman sendiri ya. Misalnya biaya produksi produknya adalah 1000 BV. $1.000. Ini adalah anggap saja QNet. Nah, sebelum kita berbicara masalah QNet, perusahaan QNet, di perusahaan pada umumnya, bisnis tradisional ya. Sebelum saya membahas masalah QNet, jika teman-teman membeli produk di perusahaan QNet, apapun itu ya, anggap saja QNet memproduksi produk mereka dengan harga $1.000. $1.000 lalu sampai ke tangan customer, berapa harganya? $2.000. Sekarang kita ambil contoh di bisnis tradisional dulu, sebelum masuk di QNet. Di bisnis tradisional, anggap saja laptop, Nah, anggap saja laptop. Nah, laptop akan mengeluarkan produk mereka, memproduksi produk mereka seharga $1.000. Nah, $1.000 ini ketika dijual ke tangan customer, harganya $2.000. Nah, apa yang terjadi pada perusahaan laptop? Kita tutup dulu si QNet. Apa yang terjadi pada perusahaan laptop tersebut ketika mereka memproduksi produk mereka seharga $1.000 dan menjualnya kepada customer dengan harga $1.000? Mereka untung atau rugi?
Untung atau rugi? Oke, kita lihat. Oke, di sini perusahaan laptop harus memiliki apa? Produk. Harus ada produk. Nah, untuk mengeluarkan produk mereka butuh modal. Kemudian ada apa lagi? Pajak. Ada pajak. Apalagi shipping and handling, pengiriman barang. Apalagi sales. Apalagi toko. Apalagi karyawan. Nah, sekitar 60% dikeluarkan untuk biaya periklanan dan marketing. Advertisement and marketing. Nah, sekarang jika harga ini tidak dinaikkan oleh perusahaan laptop tersebut, dengan $1.000 tersebut, produk tersebut dijual dengan harga $1.000 ke tangan customer, yang saja nih customer. Nah, $1.000 juga, Nah, dan company harus membayar biaya produksi, transportasi, pajak, shipping and handlingnya, banyak sekali pengeluarannya, ya, sebelum sampai di tangan pelanggan. Dengan kondisi seperti ini, apakah perusahaan laptop tersebut untung atau rugi? Rugi, ya. Produk harganya $1.000, banyak sekali pengeluarannya sebelum produk itu sampai di tangan pelanggan. Rugi, kan? Makanya itu sebabnya perusahaan meningkatkan harganya, menaikkan harganya, minimal rasionya 1,5 lah, seperti itu ya. Nah, 1,5 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat QNET. Apa yang dilakukan QNET sejauh ini adalah, perhatikan lebih baik. Apa yang dilakukan QNET sejauh ini adalah QNET memproduksi produk mereka seharga misalnya $1.000. Nah, $1.000 ini akan dijual ke tangan customer misalnya, ya. Nah, tapi QNET tidak melakukan hal ini, tidak melakukan marketing, periklanan, kita tidak perlu memiliki toko, mereka tidak punya karyawan, mereka tidak melakukan sales seperti itu. Dan apa yang terjadi? Misalnya saya membeli sebuah produk dari QNET, right? Nah, dengan saya membeli sebuah produk, bersama dengan produk tersebut, saya mendapatkan hak menjadi distributor, menjalankan hak usahanya, bersama dengan produk yang saya beli tadi. Nah, sekarang saya, sebagai customer tadi membeli produk, saya referensikan ya, saya referensikan produk tersebut kepada kawan saya. Maka dengan seperti itu ya, saya menjadi distributor dari QNET. Dan di QNET, tidak lagi menggunakan advertising dan marketing. Jadi saya adalah sponsornya, saya adalah marketingnya, saya adalah brand ambasadornya, saya adalah artisnya. Jika misalnya perusahaan laptop tadi mungkin menyewa artis untuk mempromosikan laptop mereka, begitu juga QNET. QNET menggunakan customer mereka untuk menjual produk mereka, mendistribusikan produk mereka. Kita adalah distributornya, tapi kita tidak terlibat di dalam hal ini. Kita tidak terlibat dalam shipping and handling, kita tidak perlu ada toko, kita tidak perlu gaji karyawan, dan QNET juga tidak memiliki karyawan. Kita hanya customer yang membeli produknya, lalu kita menyukai produknya, so kita sharing information about the product kepada teman kita, dan teman kita mau juga. Nah, ketika teman kita mau membeli produk tersebut, kita akan diberikan komisi. Maka kita adalah marketingnya. Akan tetapi kita tidak terlibat dalam pengiriman produknya ke customer.
produk tersebut akan langsung dikirim oleh perusahaan QNet langsung ke customer. Oke, paham ya teman-teman? Paham ya? Coba teman-teman pikirkan lagi. Dengan adanya konsep seperti ini, sistemnya adil atau tidak? Oke, pemberian komisinya adil atau tidak? Ya, mereka memang tidak mengeluarkan biaya untuk menyewa toko, bayar karyawan, bayar gaji karyawan, ya kan? Tidak. Karena uang tersebut diberikan ke kita, customer mereka, distributor mereka. Oke, mereka kan tidak membayar marketing, mereka tidak melakukan marketing, tidak menyewa media, tidak melakukan tidak memasarkan produk mereka melalui televisi, mereka tidak menggunakan artis. Kitalah artisnya, kitalah distributornya. Oke, so bagaimana bisnis ini bekerja adalah dari mulut ke mulut, simple seperti itu ya. Ketika ada produk yang terjual, kita dapat komisi. Jadi dengan sistem seperti itu, perusahaan juga tidak akan bangkrut. Mereka tidak perlu stok-stok barang dan tidak punya stokis juga. Mereka tidak memiliki stokis. Oleh karena itu, ada pembeli, ada barang. Jadi dengan sistem tersebut ya, saya bilang itu sangat praktis. Tidak ada barang yang rusak karena produk mereka sediakan ketika ada pelanggan yang membeli, ya kan? Bagus kan? Adil kan? Adil ya. Oke, jadi tidak ada lagi pertanyaan. Oke, kemana dana $2.000 tersebut dialokasikan? Ya, jadi $2.000 tersebut dialokasikan ke para distributor mereka, yaitu saya. Mereka tidak menggunakan artis, kita artisnya. Mereka tidak menggunakan marketing, kita lah medianya. Oke, mereka tidak ada toko, kita tokonya. Kok bisa? Iya, mulut kita adalah tokonya. Tinggal ngomong, sharing information, people want to join, people interested, they buy and we get paid. Simple, right? Iya, simple. Nah, sekarang tidak ada lagi pertanyaan mengapa harga produk mahal, ya. Nah, sekarang teman-teman ya, coba lihat. Sekarang teman-teman bergabung dengan 3000 BV. Oke. Nah, dari 3000 BV ini kita tarik garis tengah. Alright, ada penggabungan 3000 BV lagi. Oke. Kiri dan 3000 BV lagi di kanan. Alright. Oke, left and right. Now, teman-teman akan mendapatkan berapa? 250 ya kan? Nah, 250. Anggap saja setiap produk ini harganya $1.000. $1.000. Dari BV yang 3000 BV tersebut, harga produk tersebut adalah $1.000. Nah, dari $1.000 ini kiri dan kanan, maka uang yang masuk ke QNet adalah sebesar berapa? 2.000. Oke, 2.000. Nah, yang 2.000 ini tadi dibagi dengan 250 dibagi 2.000. Dolar sama dengan berapa? 12%. Ya, sama dengan 12,5%. Paham ya teman-teman? Nah, inilah cara mereka mengalokasikan dana mereka. Jadi teman-teman bergabung, lalu Anda memiliki 3000 BV kiri dan 3000 BV kanan. Harga dari produk yang memiliki 3000 BV ini adalah $1.000 dan $1.000 kiri dan kanan, sehingga jika digabungkan, yang 250 tadi komisi Anda akan dibagi sebesar 2.000. Jadi yang kita terima di sini adalah sekitar 12,5%. Mari kita lanjut. Sekarang ada lagi, ada 2 orang yang bergabung. Sama, 3000 BV juga. 3000 BV juga. Dan 3000 BV juga. 3000 BV juga di sini. Ya, betul. Nah, sekarang setiap produk yang 3000 BV ini sama ya. Anggap saja 1000 BV, $1.000. Ini juga $1.000 dan ini juga $1.000. Dan ini juga $1.000 harganya ya. Harga ya produk yang $1.000 tersebut memiliki 3000 BV, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat berapa yang
Anda dapatkan. Oke, yang saya hitung sekarang yang ini ya, yang ini dan yang ini. Oke, itu Anda. Nah, sekarang Anda akan mendapatkan berapa? Anda sekarang memiliki 1, 2, 4. Berarti sekarang Anda memiliki 6000 BV di sini. Oke, 6000 BV. Oke, dari sini dan 6000 BV. Oke, di sebelah kanan. Oke, karena mereka bergabung juga dengan 3000 BV. Nah, sekarang berapa pendapatan Anda? Nah, Anda akan dibayar $500, ya kan? Karena Anda memiliki 250 di sini dan 250 di sini. Jadi 250 yang tadi dikali 2 jadi $500. Paham ya teman-teman? Iya, paham. Nah, kenapa bisa seperti itu? Iya. Oke, kita bagi lagi ya dalam bentuk persenan. Oke. Nah, 500 ini teman-teman. Oke. $500 dibagi dengan berapa harganya tadi setiap produk? Setiap produk yang memiliki 3000 BV harganya 1000 kan? Ya, $1000. Nah, ada 4 orang yang bergabung. Jadi 1000 dikali 4 orang, maka 1, 2, 3, 4. Maka 4000 yang masuk ke QNet. Oke, 4000. Nah, sekarang yang 500 tadi kita bagi 4000 dolar. Oke, jadi berapa persen yang kita dapat? Alright, 25%. Oke. Nah, 25%. Jelas nggak sih? Alright, jelas. Nah, sekarang ada lagi penggabungan ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, masing-masing 3000 BV. Oke, saya singkat saja seperti ini karena kolomnya juga sudah mulai menyempit. Oke, so saya ini 3 BV, maksudnya 3000 BV ya. Nah, sekarang dari setiap 3000 BV ini harga produknya adalah $1000. Jadi berapa yang masuk ke QNet? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Oke, kita tulis 8000 di sini. Oke, $8000. Oke. Nah, sekarang berapa yang Anda dapatkan? Sekarang Anda akan mendapatkan $1000. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke. Nah, tadi 1000 ini ditambah, ini agak sedikit rumit, jadi perhatikan baik-baik. Oke. Saya geser sedikit. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Jadi dari sini, oke, sudah ada 1000. Misalnya 1000 tadi, tulisnya di bawah 1000, oke, dolar ditambah. Nah, dari sini, oke, dari sini ada 250 ditambah 250 berarti 500. Oke, ditambah $500. Oke, ditambah lagi yang dari sini kita hitung ya, 250. Oke, 250 di sini 250 jadi 500 dan di sini juga 250 jadi berapa? Ya 500 lagi ya. Oke, jadi total keseluruhannya adalah ditambah lagi dengan 1000. Oke, nah jadi 1000 ya, 250, 250, 500 berarti 1000. Oke ya, 1000. Jadi berapa persen semuanya? $3000 ya. 1000, 2000, $3000 dibagi dengan $8000. Oke, $8000 yang masuk ke QNet, maka berapa persentase yang kita dapat? 50%, ya kan? 50% atau $1000. Seperti itu ya. Nah, sekarang oke. Jadi sudah jelas ya sampai di sini. Ya, di sini saya sudah gambarkan satu pola lagi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 orang. Oke, jadi 8 kiri dan 8 kanan. Jadi sekarang BV-nya sekitar 24.000 BV. Oke, 24.000 BV kiri dan kanan. Alright, BV. Nah, berapa uang yang QNet berikan atau komisi yang diberikan adalah sebesar
berapa? 2000 dolar ya. Oke, 2000 dolar ini didapat dari mana? Oke, let's me explain to you. Nah, sekarang oke, kita lihat dari sini Anda memiliki 2000. Oke, yang 2000 tadi ditambah dengan 250 jadi 500, 1000 jadi 2000 ya. Iya, jadi 2000 ditambah lagi dari sini ya, dari orang-orang yang ada di bawah ini ya. Aduh, kelamaan hitungnya, kita langsung aja juga 2000 dari sini, 2000 dolar masing-masing, 2000 dolar. Alright, so berapa lagi? 1 2 3 4 ditambah lagi 2000 dolar. Nah, berapa persentasenya? Persentasenya tadi 2000 kan. Nah, berapa nih? Oke, 8.000. Oke, 8.000 dolar dibagi dengan berapa? 16 ya, 16.000. Oke, jadi 16.000 dolar itu persentasenya sekitar berapa? 62,5%. Oke, begitu ya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Dari mana datangnya 2000 ini? Oke, ini perhatikan agak sedikit rumit sih jika kita menghitung secara matematis. Jadi itu sebabnya saya malas menghitung karena saya lemah di matematika. Tapi karena teman-teman mungkin ingin tahu, so saya jelaskan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Saya geser sedikit kameranya, sudah tidak muat. Jadi saya singkat aja ya teman-teman. Jadi sudah tidak muat lagi dan suara saya juga sudah habis dari tadi ngomong berceloteh, nggak jelas. Alright, nah sekarang itulah sebabnya kenapa sistem QNet itu saya bilang adil ya untuk para distributor. Nah, 100% komisi yang diberikan oleh QNet, oke, tidak hanya didapatkan oleh satu orang, tapi seluruh distributor, sehingga semua distributor, QNet distributor memiliki posisi yang sama. Jadi tidak ada lagi anggapan bahwa sudah 100% nih, pasti ada lagi no ya. Jadi jika sudah mencapai 100% udah cukup. Jadi mereka akan mendapatkan namanya komisi max out seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sekarang teman-teman sudah paham ya mengapa QNet menerapkan sistem max out. Jadi sistem max out itu sendiri mereka ciptakan untuk menghindari yang namanya kebangkrutan ya kan. Yang kedua, melindungi para distributor agar mendapat komisi yang sama, kesempatan yang sama, dan peluang yang sama. Dalam hal pendapatan. Jadi tidak ada istilah lagi, yang di atas makin tinggi nih, yang di bawah gigit jari, no. Dan sistem max out itu sendiri merupakan salah satu upaya agar QNet bisa bertahan. Yang kedua, supaya QNet tidak bangkrut. Jika tidak seperti itu, QNet tidak akan mampu lagi membayar miliaran distributor mereka. Jadi paham ya teman-teman bagaimana dana tersebut diakumulasikan antara para distributor dan perusahaan. Itulah sebabnya sistem max out ini diterapkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, agar supaya tadi sudah saya katakan supaya tidak bangkrut, agar mereka QNet agar QNet tetap bisa membayar para distributor mereka. Jika tidak seperti itu, fee partner, orang-orang yang di atas nih ya, fee partner, asosiasi fee partner, fee council, ya kan, itu akan mendapatkan ekstra, lebih super duper, mereka akan menjadi bilioner, sama halnya Bill Gates. Ya, tapi di sini tidak seperti itu. Mereka memiliki max out, namanya sistem max out, sehingga tidak ada sama sekali tidak terjadi seperti yang Anda persepsikan, Anda bayangkan selama ini. Wah, yang di atas semakin banyak pendapatan. No ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Begitulah cara QNet mengelola sistemnya dengan sangat hati-hati dan juga teliti. Jadi saya harap teman-teman tidak bertanya lagi bahwa skema ini skema piramida. Sudah jelas bahwa jawabannya bukan skema piramida. Yang di atas semakin mendapat keuntungan yang besar, no, right?
Sudah jelas ya tadi berapa persentasinya. Oke, berapa persen dia akan stop, berhenti memberikan komisi. Stop memberikan komisi artinya tidak memberikan komisi sama sekali, itu enggak. Jadi mereka sudah memiliki batasan limitasi agar supaya yang di bawah pun memiliki peluang yang sama gitu ya. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. See you.